Ada beberapa hal yang boleh moms hindari pada saat moms hamil tua. Yang pertama adalah hindari duduk dengan satu posisi terlalu lama. Jadi pada saat hamil tua, kita tahu sendiri nih, perut moms itu makin besar, sehingga bobotnya itu juga makin berat. Jadi kalau moms duduk lama-lama dalam satu posisi, itu akan menyebabkan punggung atau pinggul moms menjadi sering nyut-nyutan atau nggak enak. Untuk makanan, moms juga boleh menghindari makanan-makanan tertentu ya. Contohnya, misalnya makan makanan yang pedas dan yang terlalu asam. Jadi dengan moms makan yang pedas atau asam, itu dapat memicu terjadinya peningkatan asam lambung yang nantinya bisa menyebabkan begah dan juga mual. Nah, untuk berhubungan sendiri, itu boleh-boleh saja ya. Ketahui dulu nih kondisi moms, terutama untuk moms yang mempunyai masalah-masalah dalam kehamilan. Misalnya moms hamil dengan kondisi plasenta previa atau letak ari-ari yang rendah. Nah, itu memang disarankan untuk tidak berhubungan pada saat hamil. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik. Kalau kemarin, itu udah pernah dibahas tuh, apa saja yang tidak boleh dilakukan moms yang sedang hamil muda. Kali ini akan dibahas apa saja yang moms tidak boleh lakukan pada saat moms hamil tua. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini dan yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan juga, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, yang namanya kehamilan itu pasti akan dijaga. Jadi semua orang tua pasti pengen anaknya lahir dengan baik dan sempurna. Nah, karena itu, baik di trimester 1, trimester kedua, dan trimester ketiga harus dijaga dengan baik ya. Nah, khususnya di trimester ketiga, karena bayinya makin besar, perutnya makin besar, makin sering sakit nih pinggul dan punggungnya. Karena itu, moms juga perlu menjaga kehamilan di saat hamil tua. Karena pada saat hamil tua itu bisa saja terjadi misalnya kelahiran prematur atau kontraksi yang berlebihan, atau juga bisa terjadi flek pada saat hamil. Moms yang sedang hamil semuanya nggak pengen hal itu terjadi kan? Jadi ini ada beberapa tips untuk menjaga kehamilan di saat kehamilan tua. Ada beberapa hal yang boleh moms hindari pada saat moms hamil tua. Yang pertama adalah hindari duduk dengan satu posisi terlalu lama. Jadi pada saat hamil tua, kita tahu sendiri nih, perut moms itu makin besar, sehingga bobotnya itu juga makin berat. Jadi kalau moms duduk lama-lama dalam satu posisi, itu akan menyebabkan punggung atau pinggul moms menjadi sering nyut-nyutan atau nggak enak. Jadi boleh tuh kalau misalnya moms lagi duduk, boleh ganti-ganti posisi, atau misalnya berdiri dulu, jalan-jalan, terus baru duduk lagi, sehingga tidak menekan di satu area saja. Hal selanjutnya, jauhi atau hindari aktivitas fisik yang terlalu berat ya, supaya moms itu nggak terlalu capek. Jadi kalau moms terlalu capek, nah itu yang dapat menimbulkan kontraksi tuh. Jadi hindarilah aktivitas fisik yang terlalu berlebihan, sehingga moms juga dapat waktu untuk beristirahat. Hal yang dapat moms hindari selanjutnya adalah hindarilah untuk mandi air panas atau berendam air panas. Atau moms juga bisa menghindari sauna ya. Jadi pada saat moms sauna atau berendam air panas, itu dapat menyebabkan dehidrasi untuk moms yang sedang hamil, khususnya di trimester ketiga. Apabila dehidrasi, yang dapat moms rasakan adalah kunang-kunang, kelelahan, kecapean, dan juga lama-lama nanti bisa pingsan akibat kekurangan cairan dalam tubuh. Jadi kalau mau mandi, pakailah air yang suhunya hangat atau misalnya sesuai dengan suhu tubuh. Jadi jangan menggunakan air yang terlalu panas. Untuk makanan, moms juga boleh menghindari makanan-makanan tertentu ya. Contohnya, misalnya makan makanan yang pedas dan yang terlalu asam. Jadi ada beberapa moms yang sedang hamil itu di trimester ketiga itu jadi tambah mual dan muntah lagi nih. Karena disebabkan oleh rahim yang sudah mulai mendesak ke atas. Jadi ada lambung di atas, sehingga pada saat rahim mendesak, ukuran lambung itu seakan-akan menjadi lebih kecil. Jadi dengan moms makan yang pedas atau asam, itu dapat memicu terjadinya peningkatan asam lambung yang nantinya bisa menyebabkan begah dan juga mual. Nah, untuk berhubungan sendiri, itu boleh-boleh saja ya. Ketahui dulu nih kondisi moms, terutama untuk moms yang mempunyai masalah-masalah dalam kehamilan. Misalnya moms hamil dengan kondisi plasenta previa atau letak ari-ari yang rendah. Nah, itu memang disarankan untuk tidak berhubungan pada saat hamil. Tetapi apabila moms hamil dengan kondisi yang baik-baik saja, itu boleh. Karena pada saat menjelang persalinan atau usia kehamilan sudah cukup bulan, itu memang disarankan agar dapat memancing kontraksi. Untuk posisi tidur sendiri pada saat trimester ketiga, moms boleh posisinya bebas ya.
Jadi tidak perlu untuk miring kiri terus, tapi boleh juga miring kanan. Ada beberapa moms yang tidurnya itu sudah tidak bisa telentang lagi, karena pada saat moms tidur telentang itu lebih engap dan itu dapat mengurangi pasokan darah ke rahim. Intinya adalah cari aja posisi yang nyaman. Jadi apabila moms masih bisa untuk tidur telentang, boleh untuk diganjel bantal di belakangnya supaya nggak gampang encok dan nggak gampang sakit. Untuk travel atau bepergian jarak jauh itu sebaiknya juga sudah mulai dibatasi ya. Karena dengan bepergian jarak jauh bisa saja terjadi kontraksi pada saat moms dalam perjalanan. Karena pada saat di trimester ketiga dapat pula terjadi kontraksi palsu. Yang apabila kontraksi palsu itu terjadi terus-menerus dapat menyebabkan kontraksi yang asli sehingga dapat menyebabkan kelahiran prematur. Apabila moms ingin traveling atau bepergian jarak jauh, pastikan moms untuk periksakan dulu kehamilannya ke dokter agar dapat diketahui kondisi kehamilannya itu layak atau tidak untuk bepergian jauh. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Dan juga, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, and stay healthy.